Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Menjadi anak-anak terang bukanlah perkara yang mudah. Seringkali kita justru mendoakan sesuatu yang buruk bagi mereka yang senantiasa tidak setia. Tetapi melalui teladan Abraham, kita diajak untuk senantiasa memberikan kesempatan kepada mereka yang tersesat jalannya. Dan kita ditantang untuk hadir membawa mereka kembali mengarahkan hidupnya dan hatinya pada gerakan roh Allah yang mengarah pada sebuah kebaikan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, belas kasih dan pengampunan-Mu senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Terangilah hati kami agar semakin terarah kepadamu, sehingga kami mampu mengatasi segala godaan dan rintangan yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tuhan, buatlah kami senantiasa untuk selalu setia pada gerak dan rencana yang Kau arahkan melalui Roh Kudus yang mendampingi kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketika kita melihat sesama kita yang angkuh, yang keras kepala, cuek, tidak mau mendengarkan, seringkali kita pun memohon semoga Tuhan segera melenyapkan orang-orang seperti ini. Tetapi di dalam kitab Kejadian pada hari ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Abraham, bapak orang beriman, teladan orang beriman yang kita miliki dari perjanjian lama. Abraham justru tidak menghendaki mereka yang jahat dibinasakan, tetapi diberikan kesempatan untuk senantiasa melakukan pertobatan. Dan Allah menghendaki itu semua, agar semua manusia diselamatkan, sehingga akhirnya padamlah murkanya. Tetapi apa yang seringkali terjadi di dalam persiaran lembaran kehidupan kita saat ini? Seringkali karena kekecewaan, karena rasa putus asa, kejengkelan melihat mereka sesama kita yang seringkali tidak setia atau abai dengan prokes yang sudah diteriakkan, kita pun mendoakan sesuatu yang buruk. Bukankah kita bisa berdoa untuk sesuatu yang baik, yang membuat mereka sadar untuk segera menyadari kesalahannya dan berbalik pada jalan kebenaran? Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, sesuatu yang negatif tidak perlu ditanggapi dengan yang negatif pula. Karena hidup bukanlah matematika. Negatif ditambah negatif menjadi sesuatu yang positif. Tidak. Karena hidup adalah dinamika, proses yang memerlukan pengorbanan, yang memerlukan ketulusan, dan yang memerlukan keikhlasan di dalam melakukannya. Ketika Anda dan saya dan kita semua ikhlas melakukan segala perjuangan hidup kita, meskipun terbatas karena prokes yang senantiasa menemani kita saat ini di tengah pandemi COVID-19, kita diajak untuk tetap menjadi terang bagi sesama kita. Jelas ditegaskan di dalam Injil pada hari ini, menjadi murid Kristus tidaklah gampang. Kita harus berani secara radikal di dalam memutuskan. Radikal bukan berarti kita hadir semena-mena. Radikal bukan berarti kita menjadi wakil Tuhan yang seenaknya saja mengatakan bahwa Dia menzalimi, bahwa Dia telah membuat kita menderita, dan seolah-olah kita berhak menentukan salah benarnya dari sesama kita. Kita beriman bukan dituntut atau dikehendaki main hakim sendiri.
Mestinya semakin beriman, semakin mengenal Kristus, kita semakin rendah hati dan mengerti apa itu bahasa kasih yang Tuhan kehendaki. Seringkali kita mengaku diri orang yang paling beriman, yang paling beragama, tetapi cara tindak tanduk kita tidak mencerminkan bahwa kita itu beriman. Bahkan seringkali ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa tidak ditunjukkan dengan ketaatan yang paling sederhana, ketaatan prokes yang diperlukan untuk keselamatan kita bersama. Yesus menegur kita, hendaknya kita mengikuti itu tidak setengah-setengah. Kalau mengikuti Yesus, ikuti. Dan biarkanlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Artinya bagaimana? Kita jangan mudah ikut ambil bagian atau ikut ambil arus atau mengalir sebagaimana yang mereka lakukan. Orang berbuat jahat, kita ikut berbuat jahat. Orang mengadili sesama, kita ikut mengadili sesama. Bukan itu ciri orang beriman. Kita diingatkan kembali. Menjadi murid Kristus berarti meneladan, mengikuti cara hidupnya yang senantiasa mengutamakan kasih Allah dan bukan menjadi pribadi yang semena-mena menghakimi dan mengatakan orang ini beriman, orang ini tidak beriman, orang ini berdosa, orang ini tidak layak. Siapakah aku ini? Siapakah Anda ini? Siapakah kita? Sehingga kita berhak menghakimi sesama kita melebihi daripada Sang Pencipta. Sebagai orang beriman kita diingatkan kembali, belajarlah untuk dengan rendah hati di dalam persiaran hidup kita. Tuhan mengendaki keselamatan dan bukan kebinasaan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan mengaku diri bahwa kita murid Kristus ketika kita tidak bisa setia dalam hal sederhana, setia pada prokes. Beranilah menjadi terang di antara kegelapan. Jangan takut dikatakan sok rajin, sok taat, karena Tuhan mengendaki sesuatu yang benar dan tulus dan akan memberkati mereka yang selalu berjalan di dalam kebenaran seturut kehendaknya. Selamat mengawali pekan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.